Tapi teman-teman, today we are going to discuss about procedure text. Nah, procedure text termasuk dalam jenis essay pendek atau short essays. Nah, prosedur merupakan teks yang berisi proses atau urutan langkah mengenai suatu hal. Teks ini juga bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam membuat atau mengerjakan sesuatu, to describe how something is accomplished. Prosedur juga biasanya berbentuk instruksi, serangkaian kegiatan yang disusun berurutan dan rinci. Nah, di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau mengoperasi manual, misalnya how to use computer, how to record video, how to use polaroid kamera, atau dan lain sebagainya. Ini cara mengoperasikan sesuatu ya. Nah, yang kedua, ada jenis prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu, misalnya how to make noodle, how to dance, how to play basketball, and many else dan lain sebagainya ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya how to succeed, how to live happily, how to be a good person. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan-perbedaan jadi dari teks prosedur. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, sebelumnya kita bahas mengenai struktur teks dari prosedur. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama adalah aim atau goal. Nah, goal ini bagian dari teks yang menyebutkan tujuan dari penyusunan teks. Bagian ini biasanya berupa judul. Nah, biasanya ini pada umumnya disimpan di bagian atas. Tapi kadang-kadang, walaupun jarang, ada yang disimpan terakhir. Tapi ini sangat jarang. Yang kedua adalah materials. Nah, bagian teks yang berisi bahan atau alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan. Nah, ini kadang-kadang ada yang memakai material, yang tidak. Contoh misalkan kayak tadi yang ketiga, how to succeed, nggak ada kan materialnya, jarang. Atau misalkan how to live happily juga nggak ada bahan-bahannya ya. Jadi ada beberapa yang memakai material atau ingredients yang sebenarnya lagi tidak untuk jenis prosedur teks. Nah, yang ketiga adalah steps. Bagian ini bagian yang berisi langkah-langkah runtut yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Ini semuanya pasti ada untuk prosedur teks, harus ada stepsnya. Pertama goal, tujuan, kedua material, bahan-bahan, yang ketiga adalah steps, langkah-langkah. Oke, next. Kita maju ke bagian kedua, yaitu unsur kebahasan atau ya, bahasa yang digunakan adalah kalimat imperatif. Yang kedua connectors, ketiga artikel, keempat preposition of place and time, and then conditional sentences. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama imperatif. Nah, imperatif merupakan bentuk kata kerja atau verb yang dipakai untuk memberi perintah atau instruksi dengan meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, imperatif ini adalah kalimat perintah atau instruksi dalam meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Terus bentuk imperatif ini banyak dipakai pada jenis teks prosedur untuk menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan sesuatu. Ketiga, kata kerja dasar atau base verb ditambahkan langsung pada awal kalimat sebagai bentuk positif imperatif. Nah, untuk kata kerja dasar base verb yang diawali dengan do not or done digunakan sebagai awal bentuk negatif imperatif. Kita lihat contohnya di sini untuk affirmative sentences-nya. Pour the water into the bowl. Nah, di sini kita bisa lihat
Base verb-nya atau kata kerja dasarnya adalah yang pertama pour atau menuangkan, itu langsung disimpan di depan atau di awal kalimat. Yang kedua, let's start it now, imperatifnya with let's ya, mari, mengajak gitu ya kata kerjanya. Nah yang negatifnya itu ada disimpan langsung, don't put the mixture in the refrigerator. Yang kedua, let's not waste the time to prepare the food, itu untuk negatifnya. Next, yang kedua adalah connectors atau kata sambung. Nah, connectors merupakan salah satu bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa bagian dalam teks atau kalimat. Nah, bentuk kata sambung yang sering dipakai dalam teks prosedur adalah kata sambung first, second, third, and etc. sebagainya ya. Contoh di sini, first heat the oil, second add salt atau apalah gitu ya. Pertama misalkan panaskan minyak, kedua tambahkan garam misalkan itu ya contohnya, dan lain sebagainya. Yang kedua kata sambungnya adalah after, before, sudah dan sebelum ya. Contoh di sini, take the cake out of the oven after the time rings, keluarkan kue dari oven setelah waktu habis atau bel berbunyi ya, timernya berbunyi. Next, kata sambung yang digunakan adalah and, so, and, but. Contoh di sini, chop the vegetable and put them in a bowl. Nah, ini adalah kata sambung yang sering digunakan dalam prosedur teks. Walaupun nanti masih banyak lagi kata sambung yang lainnya, ini hanya sebagai contoh saja. Next, yang ketiga adalah artikel. Nah, artikel merupakan bentuk kata kerja yang mengiringi kata benda atau noun yang berfungsi untuk membatasi penggunaan kata kerja tersebut atau kata benda tersebut. Nah, artikel yang digunakan adalah artikel atau ya, kalau di nanti bacanya tetap artikel an, dan artikel the. Nah, untuk artikel digunakan pada benda yang tunggal atau singular, hanya untuk benda-benda yang jumlahnya satu saja. Untuk artikel an digunakan juga pada benda tunggal atau singular, tapi untuk yang bunyinya vowel. Contoh misalkan umbrella, onion, apalagi ya, banyak lagi ya nanti. Nah, untuk the digunakan pada satu atau lebih singular dan plural kata benda yang telah diketahui pilihannya. Jadi untuk the adalah bisa untuk kata tunggal atau jamak tapi sudah diketahui bendanya. Nah, artikel digunakan ketika menyatakan kata benda yang bunyi ini awal konsonan. Contoh di sini ya, a boy, a school, a university. Contoh, prepare a mixing bowl ya, itu sudah ada contohnya. Nah, yang artikel an, contoh, an apple, an hour, an ounce. It is an apple on the table. Jadi ketika bunyinya vokal, contoh di sini apple, hour. Nah, walaupun di sana hour itu hurufnya H, tapi ketika dibaca adalah hour, maka bunyinya jadi vowel, maka pakai an. Ketiga, contoh the book, the apple, the chair. Contoh kalimatnya, take the dough that we have prepared before. Ya, itu berarti bendanya sudah diketahui atau benda pilihan. Oke, next. Yang keempat adalah preposition of time and place. Nah, untuk preposisi ini yang sering dipakai adalah on, in, at, between, near, and opposite untuk tempat. For example, put the water into the pan. Yang kedua, preposisi on, in, at
dan until untuk menunjukkan waktu. For example, wait until brown gold colored, tunggu sampai berwarna coklat kemasan. Nah, ini hanya beberapa contoh saja dari preposition, nanti banyak lagi untuk digunakan dalam prosedur teks. Oke, next. Yang kelima adalah conditional sentences. Nah, yang pertama, conditional sentences merupakan bentuk kalimat yang menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi dengan syarat atau kondisi tertentu. Yang kedua, conditional sentences with present tense biasanya merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa dalam satu kalimat. Jadi ada dua klausa atau dua anak kalimat dalam satu kalimat. Nah, ketiga, kalimat pengandaian yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah conditional sentences with present tense. Jadi hanya yang sering digunakan itu conditional sentences yang present tense-nya saja. Nah, yang keempat, konstruksi kalimat ini juga sering disebut sebagai conditional sentences type 1. Nah, kalimat ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan karena menggambarkan situasi yang belum dan akan terjadi dalam kondisi tertentu. Kita lihat contohnya. Tipe 1, if clause-nya simple present, main clause-nya will, feature, atau modal infinitive. Contoh untuk if clause-nya, untuk yang positif, if it is frozen, it will take some minutes to warm it up in the microwave. Itu if clause-nya. Ada kalimatnya, if it is frozen, jika beku, it will take some minutes to warm it up in the microwave. Untuk kalimat utamanya, membutuhkan beberapa menit untuk menghangatkannya di microwave. Nah, untuk yang negatif, if you do not have a whisk, you will need a large spoon instead. Kalau kamu tidak punya alat pengocok, ini kalau whisk itu kayak alat pengocok telur atau adonan ya, you will need a large spoon instead. Kamu membutuhkan sendok besar. Nah, ini untuk contoh conditional sentences, tapi ini jarang digunakan sebenarnya ya, dan butuh penjelasan yang lebih lebih jelas lagi mungkin nanti di konten berikutnya ya. Oke, next. Nah, ini contohnya skema struktur teks dan unsur kebahasaan. Kita lihat yang pertama adalah aim atau goalnya. Di sana adalah judulnya How to do a magic trick. Wes, mantap. Yang kedua, materialsnya adalah for this trick you need these things: 3 identical cups, a coin, a human hair, glue. Dan stepsnya sudah ada, sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 steps. Nah, kita lihat unsur kebahasaannya di sini. Artikel ada imperatifnya ada put, terus let, tell, put, terus prepositionnya ada on ya, di sana ada juga. Terus konektornya ada then ya. Nah, itu then juga kan kalau tadi first second. Nah, ini juga then juga termasuk konektor. Makanya untuk tadi contohnya cuma sedikit saja. Maaf. Nah, conditional sentence juga ada di sini. If your friend asks you to guess, you have to right answer. Nah, ini untuk conditional sentence-nya. Jadi if clause-nya yaitu if your friends ask you to guess, maka main clause-nya you will have to right answer. Jadi yang pertama adalah present-nya, yang kedua future-nya. Present-nya mana? Your friends ask you to guess, maka main clause-nya menjadi future, you will have to do right answer. Itu dia teman-teman, contoh dari skema struktur teks dan unsur kebahasaannya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Silahkan di komen kalau misalkan ada kesalahan. Ini hanya berbagi saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.